Pejalannya terjal sekali, ekstrim kiri kanan, ada perkebunan, food estate, luar biasa, mantap, lanjutkan dan perluas. Ngeri juga loh, saya kacau juga nih kita nih. Ini seru juga. Ini baru 20 hektar nih kita putar. Masih ke lahan food estate yang ada di Kabupaten Cianjur, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande. Kita langsung terjun. Beginilah kondisi lahan jagung dan lahan singkong, ya kan? Kurang lebih 80 hektar ditanami jagung dalam rangka ketahanan pangan, dan kita mulai dari sekarang untuk menyiapkan krisis pangan dunia. Nah, tentunya dengan kita langsung terjun ke lapangan, kita bisa melihat langsung real persoalan-persoalan yang ada. Tapi kalau kita cuma berasumsi dengan teori-teori dan kebatinan, saya rasa nggak mungkin menyambung dengan kondisi lapangan yang terjadi, yang ada. Pakai traktor aja ngos-ngosan kawan, apalagi jalan kaki. Pak Jokowi, kita jalan-jalan di lahan ketahanan pangan ini, food estate ini, kita ngos-ngosan ini baru 30 hektar. Apalagi yang nanam, yang menumbuhi, ya kan, yang merawatnya. Aduh, ini betul-betul luar biasa sekali. Hebat Pak Jokowi. Salut Pak Jokowi, sehat terus Pak Jokowi. Kami bukan hanya di tempat-tempat yang enak, di kota yang jalannya lewat jalan tol. Kita langsung ke tempat di lokasi yang dikritik orang gagal. Food estate katanya gagal, ternyata kita di sini lebih dari 50 hektar dan semuanya sukses berhasil dari daerah Cianjur. Mungkin ini satu-satunya, mudah-mudahan teman-teman relawan juga nanti pada datang ke sini lihat langsung, yang kita langsung melihat lokasi food estate, biar tidak ada pembodohan publik, tidak ada lagi kebohongan-kebohongan yang mengatakan gagal, padahal mereka sampai ke lokasi saja belum pernah. Dari lokasi food estate kawan. Ya Allah. Bang, makasih ya. Ya, sampai dulu. Oke. Alhamdulillah. Itu alat panen. Dari panen langsung jadi karung. Jadi langsung dicukil di dalam tuh langsung karung. Pak Prabowo pernah nyoba tuh dia itu. Sampai kunjungan Prabowo, ya udah duduk di sini Prabowo ini semua itu. Oke guys, saya sengaja menampilkan video kehebohan ya dari pendukung-pendukung 02 yang katanya mereka ingin membuktikan langsung bahwa food estate ini tidak gagal seperti yang dikatakan orang-orang ya. Apakah benar seperti itu ya? Dari informasi yang beredar guys ya, kita melihat berita-berita ya, kebanyakan menginformasikan fakta bahwa food estate itu gagal guys ya. Ini adalah proyek ketahanan pangan yang menelan biaya ratusan triliun guys, bukan miliar tapi triliun ya. Tetapi dinilai gagal ya. Bahkan sudah dikonfirmasi oleh salah satu sekjen PDIP Perjuangan, Pak Hasto ya, bahwa proyek ambisius pemerintah ini ternyata gagal guys. Guys ya, pendukung-pendukung 02 yang datang langsung ke lokasi, mereka bilang itu di Cianjur ya. Setahu saya lokasi food estate ya yang merupakan proyek besar pemerintah ini itu ada di 5 tempat atau 5 daerah guys, yakni di Sumatera Utara, lalu kemudian di Kalimantan Tengah ya, lalu di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Papua ya. Nah ini kok tiba-tiba ada di Cianjur? Nah kita akan dengarkan komentar dari netizen berikut ini. Food estate katanya gagal, ternyata kita di sini. Jaka sembung nelen kapsul, gak nyambung Samsul. Gue tuh heran ya sama pendukung 02, cara berpikirnya tuh kayak mana gitu. Gak ngerti. Padahal jelas banget tuh yang disebut Gibran, food estate yang katanya berhasil itu di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sedangkan yang kalian tunjukin itu tanaman jagung yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jauh banget.
dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa, ya Allah. Lagi ini ya, tanaman jagung yang lo tunjukin itu luasnya mungkin cuma 60 hektar. Sedangkan luas hutan yang udah dibabat untuk proyek food estate gagal di Kalimantan itu sudah lebih dari 600 hektar. Jauh banget. Dari 60 hektar ke 600 hektar jauh. Bingung gue cara berpikir lo kayak gimana sih? Gak nyambung. Food estate luar biasa, mantap. Tuh, makanya gue gak mau jadi pendukung 02. Karena kalau gue jadi pendukung 02, gue harus kelihatan dungu untuk menutupi kedunguan junjungannya. Yang dibahas food estate Kalimantan, tapi dia bikin video di Cianjur. Emang junjungan sama pendukung itu di luar Nurul semua. Makanya gue stop lah jadi orang dungu, tobat. Kasihan orang tua nyekolahin kita, ya kan, capek-capek banting tulang, kita dipaksa untuk dungu. Sorry, gue nggak serendah itu. Jalannya terjal sekali. Indonesia masuk ke dalam 7 keajaiban dunia pastinya. Kondang, tenar, viral. Yang mana food estate di Kalimantan, di Gunung Mas, nanamnya singkong, tumbuhnya jagung di Cianjur. Wah, jangan sampai nih negara lain tahu. Jangan sampai bocor ke negara lain. Bahaya, soalnya ini rahasia negara, soalnya nggak bakalan kalian bisa. Dan cuman ini atu-atunya di Indonesia, tahu nggak? Food estate di Kalimantan, di Gunung Mas, nanam singkong, tumbuhnya jagung di Cianjur. Udah, lo ahli apapun soal pertanian, lo profesor apapun soal pertanian, lewat. Kalah. Gue cuman mau belajar aja dari pengalaman nih yang ngelola food estate. Karena di kebun belakang gue kan masih kosong. Gue mau nanam kurma biar numbuh tuh gimana caranya. Gue mau nanam kurma, tumbuhnya itu nanti di Arab. Ya, jadi kalau gue mau panen, gue sekalian umroh, sekalian haji. Jadi gampang nengokin buah kurma gue yang gue tanam di belakang rumah gitu kan. Terus yang kedua, gue mau nanam sawit, nanti numbuhnya tuh di lahan gue yang ada di Kalimantan gitu loh. Jadi kalau gue mau nanam sawit di rumah, gue kalau mau manennya tuh di Kalimantan, sekalian gue jalan-jalan ke Kalimantan gitu kan. Lihat proyek IKN juga. Gue mau belajar tuh sama pengelola food estate nih. Soalnya apa? Kemarin kan Gibran bilang waktu di debat Cawapres putaran keempat, putaran terakhir hari Minggu kemarin tuh dia bilang bahwasanya Profesor Mahfud jangan sampai nakut-nakutin para masyarakat, para warga negara Indonesia kalau food estate itu gagal. Karena di Gunung Mas itu tidak semua food estate-nya gagal tapi berhasil. Nah mungkin yang dimaksud Gibran tuh ini, bahwasanya di Gunung Emas food estate itu berhasil. Nah, berhasilnya di mana? Ini suatu 7 keajaiban dunia, 8 jadinya, 8 keajaiban dunia. Karena yang 7 udah udah terdahulu. Ini 8 keajaiban dunia. Yang mana food estate-nya itu di Gunung Emas, nanamnya singkong, tumbuhnya jagung di Cianjur. Itu. Ini baru gue nemu jawaban yang dimaksud Gibran tuh ini gitu loh. Kalian harus cari tahu gimana caranya kita masyarakat Indonesia bisa nanam singkong di Kalimantan, di Gunung Mas, numbuhnya jagung di Cianjur. Itu benar-benar program yang luar biasa. Nanam singkong di Kalimantan, di Gunung Mas ya, tetapi tumbuhnya jagung di Cianjur ya. Ini sudah merupakan keajaiban dunia yang lebih ajaib daripada 7 keajaiban dunia sebelumnya ya. Dan ini patut diselidiki oleh Marcel Radivalges yang merupakan pesulap merah.
Kali ini Bang Marcel Radival pesulap merah, Anda pasti gagal ya. Saya yakin Anda pasti gagal total. Tidak akan bisa atau tidak akan mampu membongkar trik ini ya. Karena ini bukan trik sulap ya, seperti yang biasa Anda bongkar ya. Seperti kris yang ada petir di ujungnya itu, dan trik-trik sulap lain yang Anda jago banget untuk bisa membongkar trik-trik tersebut ya. Tetapi kalau ini saya yakin pesulap merah tidak akan mampu untuk membongkar guys ya. Siapapun tidak akan mampu untuk membongkar ini ya. Nanam singkong di Gunung Mas Kalimantan, tumbuhnya jagung di Cianjur ya. Pesulap merah Marcel Radival, jangan ya, Anda jangan membongkar trik ini ya, karena pasti Anda tidak bakalan sanggup ya. Bangga guys ya, 8 keajaiban dunia ya. Salah satunya ya itu tadi ya, nanam singkong di Kalimantan, numbuh jagung di Cianjur. Oke, kita lanjut. Singkong untuk proyek food estate ini sudah dimulai penanamannya sejak tahun lalu, dan hasilnya hingga saat ini kita bisa melihat secara langsung bahwa singkong yang ditanam tidak besar seperti yang dijanjikan oleh para pembuka food estate ini sebelumnya. Lalu kita juga bisa lihat batang singkong ini tidak lebih besar dari jari kelingking saya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk atau bukti kegagalan dari proyek besar raksasa pangan ini, dan ternyata itu gagal. Kita bisa melihat di sekeliling wilayah food estate ini adalah hutan-hutan yang tersisa. Jadi wilayah food estate ini tadi yang telah menjadi singkong ini adalah hutan-hutan lebat seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir wilayah food estate ini. Dan itu adalah hutan yang lebat. Ada sekitar 32.000 hutan yang terancam di Gunung Mas ini untuk proyek food estate singkong ini. Dan di Indonesia ada lebih dari 3 juta hektar hutan yang terancam oleh program proyek food estate ini. Ini bukan food estate, melainkan full estate. Wow, teman-teman bisa saksikan tadi ya, di tengah-tengah ya lahan tersebut, lalu kemudian dikelilingi hutan ya. Dan ini tentu sangat menyakitkan sekali melihat pemandangan seperti ini guys ya, dimana kayu-kayu ini ditebang, nggak tahu kayu-kayunya itu lari kemana ya, menimbulkan kerusakan hutan seperti ini ya. Tapi proyeknya gagal pula guys ya. Singkong-singkongnya berserakan, tumbuh nggak jelas seperti ini ya. Ya, bersiap-siaplah kalian ya, orang-orang yang merusak alam ini, kalian yang tidak bertanggung jawab ya. Kalian malah mengganggu alam ya. Ya, kalian akan menerima akibatnya guys ya. Karena terus terang ya, saya tidak suka melihat alam dirusaki seperti ini guys ya. Ditelanjangi, diperkosa seperti ini ya, hanya untuk proyek ambisius pemerintah, tetapi gagal guys ya, tidak menghasilkan apa-apa. Semoga di pemerintah berikutnya ya bisa melakukan reboisasi lagi ya, agar kembali menumbuhkan tanaman atau pohon-pohon ya, yang bisa menjadi tempat tinggal bagi burung-burung ya, aneka satwa liar ya, binatang-binatang, hewan-hewan yang dimana mereka ingin juga punya rumah ya, sama seperti kita manusia. Kita pasti ingin punya rumah. Hewan binatang juga ingin punya rumah. Rumah mereka di mana? Di alam, di hutan ya. Jadi kita sebagai manusia ya harus hargai karya ciptaan Tuhan. Jangan malah merusakinya ya, kalau kita tidak tahu bertanggung jawab terhadap alam ini ya. Kali ini terjadi di dunia, tanam singkong, buahnya jagung.
Apa sih Bang yang mau dicapai dari food estate? Kalau itu untuk swasembada pangan, ya oke. Kalau itu untuk ketahanan dan swasembada, kasihkan pada ahlinya Bang. Siapa? Petani. Nggak ada Bang di Indonesia ini, ya, petani-petani itu nanam singkong tidak tumbuh. Tidak ada. Petani loh Bang. Maka kalau kita mau bicara singkong, aduh singkong Bang, kami orang kampung. Itu hampir ditanam di tempat-tempat, maaf ya kadang-kadang agak asal aja tumbuh. dilempar aja tumbuh. Lempar aja tumbuh. Kok itu tidak tumbuh? Saya hakul yakin yang disuruh itu tidak ngerti. Atau ya tanahnya bukan untuk singkong. Kan tidak ngerti. Iya. Maka harus dia ngerti. Iya. Maka betul. Kalau orang mau nanam tanahnya bisa nggak untuk singkong? Kalau tidak untuk singkong ya jangan ditanam. Kamu akan memaksakan diri dan itu costly. Dan banyak kok food estate yang lain yang bagus. Umpama ambil Merauke begitu. Itu tanahnya subur. Kenapa nggak ngambil di sana? Kenapa di situ? Justru sekarang kecurigaan orang itu tidak tumbuh, kayunya kemana? Bang, saya pernah di Komisi 4 Bang. Kadang-kadang ada alasan land clearing. Dulu waktu di Komisi 4. Alasannya apa? Land clearing. Untuk apa? Untuk sawit. Tapi di sana sebenarnya mau ngambil kayu Bang. Dan itu kayu itu mau gedenya segini Bang. Kalau untuk industri kertas itu laku karena jadi pulp, jadi bubur semua. Tanyakan kayunya ada di mana sekarang. Maka bicara food estate sebenarnya carilah tempat yang memang memenuhi. Bicara ketahanan dan swasembada pangan, cari lahan nganggur yang ada di desa-desa. Hitung sekarang. Bikin anak-anak muda yang di desa untuk bertani dengan modern. Dampingi mereka dengan kearifan lokal yang dimiliki. Nggak usah seragam Bang. Udah deh, saya udah bertemu para pengusaha. Dalam Mas Ganjar, serahkan pada mereka, kita yang dampingi. Jadi itu. Nggak usah mimpi yang gede-gede. Itu Bang soal food estate. Saya sangat berharap dan berdoa kepada Tuhan ya guys ya. Semoga Pak Ganjar bisa terpilih ya. Untuk menyelamatkan situasi ya lingkungan alam di negeri kita yang dirusaki oleh orang-orang yang bodoh ya, yang tidak mengerti bagaimana cara mengelola lingkungan ya, cara menanam singkong aja nggak becus guys ya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Mending diserahkan kepada yang ahlinya, petani. Petani tidak akan gagal untuk tanam singkong ya. Tidak mungkin tanam singkong numbuhnya jagung ya. Manfaatkan lahan-lahan nganggur ya, lalu kemudian menggerakkan anak muda untuk bekerja ya. Memang betul tujuannya untuk ketahanan pangan ya, tetapi cara pengelolaannya yang amburadul, ngabur ya, yang so tahu, hasil akhirnya seperti ini. Coba sebutin apa sih yang bikin lo milih 02? Kenapa gue bisa dukung 02? Itu karena program-programnya yang sangat masuk akal. Salah satunya untuk menaikkan gaji para pejabat untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Menurut gue itu adalah hal yang sangat masuk akal yang pernah diucapkan sama Pak Prabowo. Karena gue yakin para pejabat ini kenapa bisa korupsi? Karena gajinya kecil. Sehingga mereka harus korupsi, bukan karena serakah, bukan karena emang tamak, bukan emang karena kurang ajar, bukan. Tapi emang karena gajinya kecil. Makanya kenapa Pak Prabowo mau naikin gaji mereka. Itu dia. Kan pasti mahal tuh untuk jalan-jalan ke luar negeri, untuk beli tas branded, untuk macem-macem deh. Makanya mereka harus korupsi. Itulah mengapa Pak Prabowo mau naikin gaji mereka supaya mereka nggak korupsi. Terus yang kedua, kenapa gue mau milih Pak Prabowo? Itu karena programnya yaitu makan siang gratis dan susu gratis. Walaupun anggarannya mencapai 450 triliun per tahunnya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa makan dan minum susu gratis. Nggak peduli tuh mau sapinya import mau nanti kayak gimana sistemnya, kita nggak peduli. Kita para pendukung 02 ini kita nggak peduli mau kayak gimana, mau masuk akalnya seperti apa, mau caranya bagaimana, kita akan menutup mata. Yang penting program makan siang dan susu gratis ini berjalan. Mau nanti yang megang tendernya itu keluarganya istana atau mungkin cateringnya itu punya keluarganya siapa kita nggak peduli.
Yang penting makan dan minum susu gratis. Yang ketiga, yaitu karena Pak Prabowo itu memiliki vision ke depan, yaitu menaikkan pajak rakyat. Itu menurut gue hal yang sangat masuk akal. Karena untuk naikin gaji para pejabat, duitnya dari mana? Ya pasti dari pajak kita lah. Makanya pajaknya harus naik supaya gaji para pejabat juga bisa naik. Itulah mengapa gua mau dukung Pak Prabowo Subianto. Jadi nggak ada lagi deh alasan untuk tidak milih Prabowo untuk menjadi capres di 2024. Sampai tanggal 13 Februari dan tanggal 14-nya baru kita pilih yang lain. Bye-bye. Keren Bang, keren banget. Di baliknya si Samsul itu ada akal-akal busuk dari orang-orang yang menyponsorinya, dari orang-orang yang mengarahkannya. Samsul mempunyai watak sombong, punya watak bawaan sombong, tapi sombongnya orang bodoh yang tidak mengerti persoalan. Nah ini bagi saya, bagaimana bisa orang bodoh kok sombong? Nah ini orang-orang berpikiran buruk, dikira dengan pertanyaan itu telah memenangkan satu perdebatan. Tidak, itu bukan konsep akademik, itu tebak-tebakan. Itu dia ada suatu konsep tidak dalam suatu konteks. Konsep sendiri satu kata, tidak dalam konteks apapun. Harusnya dia jelaskan itu. Menyebalkan sekali, saya nyari di mana ya? Jawaban Prof. Mahfud. Bung, itu mengundang kritik pedas dari kalangan kaum muda. Anak-anak muda sendiri satu orang. Sok tahu loh. Celingak-celinguk kayak tikus nyari kucing supaya selamat. Dikiranya menarik, itu tidak menarik. Dan anak muda itu bilang, kaum muda kalian, kita jangan ada yang niru perilaku seperti itu. Dia ingin menampilkan diri, supaya dianggap sebagai representasi kaum muda yang langsung menghancurkannya kaum muda. Jangan, tadinya saya inginlah milih Prabowo, tapi dengan melihat kayak gini sama saja si Samsul ini dengan si Prabowo, capres dan cawapresnya sama, tidak memiliki etika. Tunjukkan prestasi Prabowo. Oh, Anda minta prestasi Prabowo. Ya. Kalau saya minta Anda sebutkan prestasi Anies, nanti tag akun saya ya, buat Vicky seperti saya. Sebutkan semua prestasi Anies. Prestasi Prabowo yang pertama, yang jelas dia bisa mendirikan partai yang begitu besar, urutan kedua di tengah kasus HAM. Prestasi Prabowo yang kedua, dia menyelamatkan uang 51 triliun, dia tolak tanda tangan 10% alutsista menghemat uang negara. Prestasi Prabowo ketiga, karena gagasan idenya Prabowo, Garuda Indonesia tidak jadi bangkrut. Prestasi keempat Prabowo, dia mengibarkan bendera merah putih di gunung tertinggi, Gunung Everest. Bayangkan dia naik gunung tertinggi, Gunung Everest, hanya untuk mengibarkan bendera merah putih. Prestasi Prabowo yang kelima, dia menyelamatkan tawanan asing 10 orang dari tawanan KKB Papua tahun 1995. Prestasi Prabowo ke-6, dia operasi Nenggala Timur tahun 1996, kakinya jadi korban. Prabowo sudah mengorbankan kakinya untuk Indonesia. Nah, calon kalian korbankan apa untuk Indonesia? Itu pertanyaan saya. Itu prestasi dari Prabowo. Yang jelas prestasi Prabowo menjadikan Anies gubernur. Paham? Si kacang lupa kulit. Itu Prabowo yang menjadikan dia gubernur sehingga dia mimpin DKI Jakarta tahun 2017. Sedangkan programnya Prabowo sudah membangun politeknik perbatasan antara Atambua dan Timor Leste. Dan itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2021. Prabowo membuka bor sumber mata air di Indonesia ini sudah begitu banyak, dan sudah yang sudah resmi sudah banyak. Di Kepulauan Moa ada 16 titik, di Sumbawa ada 15 titik, di
Gunung Kidul ada 11 titik. Program Prabowo selanjutnya, baru-baru dia dengan Pak Erick Thohir meresmikan lapangan bola kaki untuk latihan anak-anak yang berbakat. Karena Prabowo juga modal sendiri, dia mengirimkan anak-anak Indonesia yang berbakat untuk latihan bersama bola kaki di Qatar. Itu modal sendiri. Karena Prabowo merenovasi puluhan rumah warga. Itu sih dari Gerindra. Prabowo menyumbangkan puluhan traktor dan bibit tanaman untuk petani, tapi dia tidak ngomong banyak. Prabowo membeli begitu banyak kapal nelayan, sumbang untuk para nelayan kapal. Program Prabowo selanjutnya, yang jelas dia membeli belasan mobil ke madrasah masjid. Itu untuk keperluan di madrasah, untuk belanja-belanja ke pasar, itu mobil open cup ada belasan dibeli sama Prabowo untuk remaja masjid. Prabowo menyumbangkan uang yang begitu banyak untuk pencak silat. Paham? Dan Prabowo juga menyumbangkan uang miliaran untuk masjid di Medan. Ada 3 miliar uang. Jadi Anda jangan suka tanya prestasi orang dong. Dan berikutnya, ada yang mengatakan Prabowo maju sudah kalah, maju lagi. Kalau maju bukan karena ambisi, itu maju karena apa? Prabowo maju bukan karena ambisi. Bukan karena rakus kekuasaan. Bukan. Kalau mau rakus kekuasaan, dia sudah kaya kok. Begitu banyak perusahaan di Kalimantan, ada 8, termasuk saya dulu pernah bekerja di Kiani Lestari, di perusahaan Prabowo. Jadi untuk ambisi, untuk kekayaan, buat apa dia maju? Karena memang dia maju di sisa hidupnya ini, dia mau membantu mesejahterakan rakyat. Kalau dia maju untuk ambisi, kenyang perutnya sendiri, ngapain dia capek-capek bantu TKW yang 9 hari lagi dihukum mati? Buat apa dia keluar uang banyak-banyak, miliaran? Dia terbang ke Malaysia, pinjam jetnya orang hanya untuk menyelamatkan TKW dari hukuman mati. Kalau memang dia ambisi untuk maju untuk kepentingan pribadinya, tidak mungkin dong dia bantu orang susah. Prabowo begitu banyak programnya, kaki palsu ribuan dia beli untuk orang-orang yang tidak punya kaki, termasuk anak NTT juga dapat kaki palsu dari Prabowo. Paham Anda? Jangan tanya sok program orang. Yang jelas prestasi Prabowo yang terbesar adalah bisa menjadikan Anies gubernur. Oke? Puluhan kader-kadernya, mereka duduk di pemerintahan itu karena jasa dari Partai Gerindra. Oke? Termasuk si Anies jadi gubernur tahun 2017. Itu karena berkat Prabowo. Salam pakai ini. Oke guys ya, kita hargai perjuangan dan niat baik dari ibu ini yang berusaha untuk spill prestasi Pak Prabowo sebanyak-banyaknya, termasuk yang dari prestasi recehan ya, sumbangan-sumbangan ya. Sampai dengan prestasi terbesar, katanya meloloskan Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Itu semua adalah prestasi-prestasi yang membanggakan dari Pak Prabowo ya. Termasuk prestasi yang tadi singgung soal KKB ya. Tetapi faktanya KKB masih ada sampai dengan saat ini ya. Lalu kemudian mengorbankan kakinya untuk pada saat itu ya, Timor Leste yang ingin melepaskan wilayah mereka dari Indonesia ya. Katanya Pak Prabowo juga berprestasi di situ. Tapi faktanya Timor Leste berhasil lepaskan dari Indonesia. Ya kalau prestasi ya buatlah prestasi membanggakan. Misalnya Timor Leste tetap bersama dengan Indonesia, tetap tergabung dalam kesatuan wilayah NKRI ya. Kalau Anda bisa mempertahankan itu ya baru saya anggap prestasi. Tapi kalau Timor Leste toh ujung-ujungnya lepas, ya menurut saya itu bukan suatu prestasi, tapi kita gagal mempertahankan tanah air kita, keutuhan wilayah NKRI ya. Tadi ibu ini mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sudah berkali-kali mencalonkan diri menjadi capres, itu bukan karena ambisi ya, tapi karena murni Pak Prabowo ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ya. Seharusnya kalau Pak Prabowo ingin mengabdi ya, jangan calon lagi ya. Karena memang sudah berkali-kali gagal terus,
itu artinya memang pahlawan leluhur Indonesia ya, bumi pertiwi kita ini tidak merestui Pak Prabowo untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita ya. Seharusnya beliau bisa menjadi kingmaker aja ya, bisa menentukan mana nih ya calon-calon potensial lain yang bisa maju sebagai capres maupun cawapres ya. Tanpa Pak Prabowo menjadi presiden ya, Indonesia ini tetap baik-baik saja, tetap berjalan dengan aman ya, malah lebih maju lagi ya. Kalau dia ingin mengabdi, seharusnya dia serahkan bangsa dan negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang lebih hebat, lebih mampu daripada dirinya. Tapi kalau sudah berkali-kali ingin maju terus, artinya dia merasa bahwa hanya dia yang pantas, orang lain itu ya masih kurang mampu gitu ya. Nah, ini kalau bukan ambisi lalu apa ya? Dan kita dengarkan dengan jejak digital ya, ketika Pak Prabowo itu diundang oleh Najwa Shihab guys ya. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa aset-aset perusahaannya itu banyak yang mandek karena sudah tidak berkuasa selama sekian tahun ya. Jadi ya bagaimana mungkin ya dengan pernyataan ibu ini yang sangat kontradiktif mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak berambisi ya, bukan untuk kepentingan perusahaannya, untuk kepentingan pribadinya ya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, seharusnya Anda tidak perhitungan dengan aset-aset Anda.